Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini gue akan ngobrol dengan Lutfi Hamzah Husin, seorang dosen politik di Universitas Pajajaran yang akan merespon bagaimana survei-survei terakhir yang bermunculan tentang keberkahan politik di tengah COVID-19 bagi beberapa kepala daerah. Bagaimana kans Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Khofifah dalam memasuki peta pertarungan Pilpres di tahun 2024. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Zaki atas kesempatannya kita ngobrol-ngobrol sedikit soal politik. Khususnya kita bicara soal ini ya, survei baru-baru ini dari indikator yang menunjukkan elektabilitas, kalau kita bisa katakan kandidat presiden 2024 gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Bung Zaki, menurut saya untuk membaca Pilpres ke depan itu ada beberapa perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Sebelum kita masuk ke survei indikator itu ya. Nah, pertama, kalau kita lihat Pilpres after Jokowi gitu ya, kalau kita bisa bilang Jokowi effect begitu ya, itu maka kandidat-kandidat ke depan itu lebih didominasi secara tren politik yang baru gitu ya. Itu yang berasal dari mereka yang memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah sebelumnya, baik entah itu gubernur maupun wali kota ataupun bupati begitu. Mengapa? Karena kehadiran Jokowi di dalam dua Pilpres terakhir itu menunjukkan tren baru di dalam perpolitikan nasional kita, di mana kandidat presiden dengan track record sebelumnya gitu ya, baik sebagai gubernur maupun di daerah tingkat 2 itu memiliki kans yang cukup besar di kancah pertarungan politik nasional begitu. Kita lihat bagaimana Jokowi merintis karirnya begitu dari wali kota Solo, lalu naik ke gubernur DKI dan akhirnya masuk kandidasi ke istana ya di RI1 sekarang begitu. Jadi ini saya kira sebagai tren baru ya, Pilpres di masa depan pasca Jokowi begitu. Lalu perubahan yang cukup signifikan kedua adalah adanya pergeseran dominasi kandidat yang kalau kita lihat di Pilpres sebelum Jokowi itu didominasi oleh pimpinan partai politik ya, atau ketua partai politik. Sekarang bergeser menjadi siapapun begitu, siapapun tokoh figur yang dirasa itu prestatif begitu. Jadi kandidasi itu tidak lagi didominasi oleh para elit partai politik gitu. Kita terbukti dengan Jokowi kemarin. Kita tahu Jokowi itu bukan pengurus pusat partai politik begitu, tidak bukan orang partai politik di tataran pusat begitu, tapi dia muncul dari daerah begitu, dari Solo terus ke Jakarta, lebih dikarenakan prestasi-prestasinya kalau kita bisa bilang begitu ya, atau hal-hal yang diangkat yang itu dianggap menjadi prestasi selama dia memimpin di daerah. Nah, perubahan politik ini yang menurut saya sedikit banyak kalau kita kaitkan dengan survei indikator, utamanya dengan penanganan COVID-19 ini, justru yang paling mendapatkan panggung itu ya kepala daerah yang sekarang menjabat gitu. Kita tahu sekarang ada beberapa figur, misalnya di Jakarta itu ada Anies Baswedan, di Jawa Barat itu ada RK gitu ya, di Jawa Tengah ada Ganjar, nah, di Jawa Timur juga ada Khofifah dan lain-lain. Jadi bicara lebih spesifik soal COVID-19, bisa dibilang ini juga musibah satu sisi secara medis, secara ekonomi, tapi secara politik bisa kita lihat juga sebagai sebenarnya ini kita katakan rahmat begitu ya, kita katakan ini peluang sebenarnya. Kenapa saya bilang begini? Karena gini Bung Zaki, ketika saya sepakat dengan itu ya statementnya Mas Burhan ya di surveinya terakhir itu, ketika para kepala daerah ini berhasil muncul gitu ya, memanfaatkan momentum pandemi ini untuk membuktikan kinerjanya, untuk menaikkan elektabilitasnya, maka dia pun ke depan akan menjadi kandidat yang cukup potensial untuk masuk ke kontestasi Pilpres di 2024 gitu. Nah, sebaliknya ketika para kepala daerah ini katakanlah gagal atau tidak bisa mengolah momentum ini untuk menunjukkan taringnya kalau kata Mas Burhan, ya dia akan kehilangan momentum privilege dia sebagai kepala daerah begitu ya, ketika melihat perubahan politik di Pilpres ke depan untuk menjadi kandidat yang cukup potensial gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan Bung Zaki nih. Kalau kita lihat survei terakhir dari indikator, itu kan pertanyaannya adalah apakah ini akan bertahan sampai 2024. Nah, kalau menurut saya, tentu angka ini akan berubah gitu. Angka ini tidak akan bertahan sampai 2024. Mengapa? Karena survei sebagai salah satu bentuk tradisi analisis kalau kita lebih dalam ya di dalam ilmu politik, yang itu didasari pada tradisi behavioralisme, tentu ini punya beberapa keterbatasan gitu ya. Pertama, dia memiliki limitasi secara metodologis gitu ya, waktu begitu. Jadi konteksnya itu kapan gitu kan, dan limitasi waktu ini sangat menentukan kira-kira hasil survei itu seperti apa. Lalu kedua, juga populasinya gitu ya, dan juga bagaimana sampelnya dan lain-lain ini sangat menentukan. Nah, belum lagi kalau kita bicara kemungkinan untuk perubahan di masa depan itu kan juga sangat bergantung pada dinamika politik yang akan terjadi di masa depan. Nah, kita tahu bahwasannya Pilpres itu kan masih cukup lama ya Bung Zaki. Jadi saya kira terlalu dini kalau kita bilang
angka ini akan bertahan sampai tahun 2024 begitu. Nah, jadi ada banyak variabel-variabel yang nanti kemungkinan itu belum terbaca oleh survei sekarang yang bisa jadi nanti muncul gitu. Kenapa? Karena meski dalam kacamata politik 2024 itu sudah di depan mata gitu ya, apalagi Pak Jokowi secara konstitusional sudah tidak mungkin lagi untuk maju. Tapi secara tadi survei tradisi behavioralisme tentu ini tidak akan bisa bertahan. Hasil angka-angka ini tentu tidak akan bisa bertahan begini saja gitu. Dia akan terus berubah sebagaimana dinamika politik yang akan terjadi di masa depan hingga tahun 2024. Sehingga kemungkinan-kemungkinan itu masih akan sangat banyak terjadi gitu selama tahun-tahun ke depan gitu. Mengingat waktu ini masih sangat lama kalau menurut saya. Nah, cuma memang bukan berarti hasil survei indikator ini tidak penting begitu ya. Ini juga menjadi penting untuk melihat existing condition begitu ya. Kira-kira bagaimana sih opini publik dan juga elektabilitas kalau kita bisa bilang kandidat presiden gitu ya, calon presiden sekarang gitu. Sehingga ini bisa jadi early warning bagi masing-masing figur tersebut begitu. Entah memang dia ingin maju nanti atau masih ragu-ragu begitu. Nah, juga kalau kita lihat kan sebenarnya kenaikan dan penurunan yang itu dirilis dari hasil surveinya indikator kan tidak terlalu signifikan kalau menurut saya. Jadi misalnya terjadi kenaikan di Ganjar gitu ya dan juga RK, tetapi juga terjadi penurunan di Anies. Tetapi angka kenaikan dan penurunan ini kan masih, kalau saya bilang masih relatif tidak signifikan ya, jadi 1-2%. Kalau kita lihat 4 tahun ke depan tentu akan ada kemungkinan banyak gitu ya yang akan terjadi ke depan gitu. Entah figur mana yang bisa belajar dari kondisi sekarang dan akhirnya meningkatkan elektabilitasnya dan mana yang justru malah terjadi penurunan gitu. Nah, kita harus melihat kira-kira survei-survei berikutnya seperti apa dan kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi elektabilitas kalau kita bicara spesifik ya kepala daerah tersebut begitu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya dari Bung Zaki, apa yang membuat elektabilitas Ganjar dan RK itu naik? Nah, kalau menurut saya sih memang kalau kita bicara lebih spesifik soal penanganan COVID-19, bisa dibilang data-data terakhir soal katakanlah misalnya jumlah angka positif per harinya gitu ya di Jawa Barat dan di Jateng kan itu meski katakanlah tidak mengalami penurunan yang cukup drastis begitu, tapi setidak-tidaknya kan setelah ada PSBB begitu ya kalau di Jawa Barat ini kan terjadi semacam kurva yang semakin mendatar gitu, jadi tidak menaik. Kalau kita lihat dari bulan Maret, April itu kan naik terus gitu ya. Nah, saya kira ini bisa dibaca sebagai sebuah keberhasilan gitu, yang ini mempengaruhi persepsi responden dalam melihat kelayakan kinerja dari Ganjar dan juga RK. Lalu juga bisa jadi dari angka reproduksi ya. Kalau kita bicara spesifik di Jawa Barat, angka reproduksi penularan virus ini kan beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir ini kan relatif di bawah angka 1 begitu ya. Sehingga ini menunjukkan sebenarnya di Jawa Barat penanganan COVID-19 itu bisa dikatakan berhasil gitu dari sisi pencegahan supaya tidak terjadi hotspot gitu ya di Jawa Barat gitu. Pun juga di Jawa Tengah begitu. Nah, saya kira keberhasilan Ganjar dan RK ini juga bisa dikatakan lebih dikarenakan selain penanganan usaha dari pemerintah itu ya, yang tadi sudah kita bahas, lebih dikarenakan juga akibat keberuntungan wilayah kalau saya bisa bilang ya, diuntungkan dengan kewilayahan di mana proses tracing ODP, PDP itu mudah untuk dibaca. Kalau kita bicara spesifik di Jawa Barat, misalnya penularan kan kebanyakan itu di Bodebek begitu ya, karena itu kan dekat dengan epicentrum di Jakarta begitu. Dan selebihnya kan di Jawa Barat bisa dibaca ada beberapa klaster begitu, dan itu dengan mudah oleh pemerintah dibaca dan akhirnya bisa dilakukan penanganan lebih lanjut gitu. Misalnya di Bandung itu ada klaster Lembang gitu ya. Terus ada klaster Karawang juga, terus ada klaster di Bogor dan lain-lain begitu. Begitupun juga di Jawa Tengah. Jadi secara kewilayahan memang Jawa Tengah dan Jawa Barat itu, sekalipun Jawa Barat itu bersinggungan dengan epicentrum Jakarta, tetapi penyebarannya tidak separah di DKI begitu. Nah, terus berikutnya kalau kita lihat fenomena turunnya elektabilitas Anies misalnya, kenapa sih bisa terjadi penurunan itu? Ya bisa dibilang kalau saya baca beberapa artikel, sebenarnya juga angka penularan dan juga angka reproduksi virus COVID di Jakarta itu sebenarnya sih menunjukkan gejala positif, maksudnya berhasil juga pemerintah DKI itu untuk menekan setidak-tidaknya, sekalipun belum menurunkan secara meyakinkan begitu ya, terjadi penurunan lah setidak-tidaknya kasus positif di Jakarta. Nah, cuma memang lagi-lagi tadi ya, kalau Ganjar dan RK itu diuntungkan dengan wilayahnya. Nah, Anies ini mau gimana pun begitu ya, karena Jakarta itu adalah epicentrum, sehingga terdapat beberapa permasalahan yang itu tidak sama seperti di Jawa Tengah dan di Jawa Barat begitu.
Jadi misalnya katakanlah ketika awal-awal penyebaran kan kebanyakan terjadi di Jakarta begitu, bukan di Jawa Barat, bukan di Jawa Tengah, apalagi di Jawa Timur yang sekarang jadi epicentrum baru begitu kan. Nah, ketika awal-awal Jakarta itu menjadi epicentrum, menjadi zona merah, di sana kan sempat ada semacam konflik kalau kita bisa katakan seperti itu, ataupun perbedaan pendapat antara Anies sebagai gubernur DKI dengan pemerintah pusat begitu kan, dengan beberapa menteri Jokowi. Nah, mungkin dari kegaduhan itu yang membuat akhirnya persepsi publik terhadap Anies itu juga menjadi sentimennya menjadi lebih negatif. Di samping itu juga karena Jakarta itu adalah epicentrum, sehingga mungkin dalam pelayanannya, dalam penanganannya juga sempat ramai masalah misalnya penumpukan penumpang di MRT dan lain-lain, kan itu memang masih jadi polemik ya. Jadi memang lagi-lagi Anies itu terbebani dengan wilayahnya begitu, Jakarta di mana populasinya banyak, juga orang yang dia bekerja di Jakarta tapi dia di luar Jakarta itu juga mobilitas tinggi begitu, sehingga itu menambah deretan mungkin kekecewaan dari masyarakat dalam penanganan COVID. Sekalipun secara angka kita lihat di DKI sebenarnya positif, maksudnya bisa dikatakan berhasil dari sisi bagaimana pemerintah itu menahan laju penularan gitu ya, kalau kita lihat dari jumlah positif COVID per harinya. Lalu apakah, pertanyaan berikutnya ya dari Bung Zaki, apakah Ganjar dan RK itu bisa berduet gitu ya untuk maju ke Pilpres 2024? Nah, kalau menurut saya sih masih terlalu dini ya, maksudnya ya kita bisa menganalisis dari sisi figuritas begitu. Memang dua orang ini memiliki basis massa yang bisa dikatakan cukup solid begitu ya. Kita tahu Pak Ganjar itu di Jateng, yang itu memang markasnya partainya Pak Ganjar gitu ya, kandang banteng orang sering bilang gitu kan, dan menjadi sebuah modal politik yang sangat solid bagi Ganjar sebenarnya untuk maju ke depan gitu. Lalu juga RK Ridwan Kamil kita tahu sekalipun di pilgub terakhir itu kemenangannya itu tipis begitu ya dengan kandidat yang lain, tetapi bisa dibilang Jawa Barat ini kan juga adalah salah satu lumbung suara nasional ya, 20% dari pemilih itu adanya di Jawa Barat gitu. Jadi memang baik RK maupun Ganjar juga masing-masing ini memiliki modal politik yang sama-sama solid begitu. Nah, cuman apakah ini akan bergabung duet begitu menjadi presiden dan wakil presiden? Nah, saya kira masih terlalu dini gitu. Kita lihat dulu nih kira-kira utamanya khususnya kita melihat penanganan COVID-19 dulu gitu. Jadi kita lihat apakah mereka bisa memanfaatkan ini gitu ya, sehingga elektabilitasnya itu semakin meningkat, kepercayaan publik itu semakin terbentuk begitu, sehingga pada ujung-ujungnya nanti mereka bisa masuk ke kancah nasional begitu. Jadi yang bagi saya yang terpenting itu untuk di tahun sekarang itu belum saatnya kita tuh ngobrol kira-kira ini pasangannya dengan siapa gitu kan, sekalipun kita bisa menerka-nerka gitu. Tapi yang kita perhatikan adalah sebelum menuju ke situ, sebelum menuju ke kandidasi dalam hal format koalisi dan lain-lain, yang perlu diperhatikan sekarang itu justru sebenarnya adalah bagaimana para kepala daerah yang memiliki privilege gitu ya. Tadi kita sudah bahas ada perubahan politik itu. Ini kalau saya bilang mendapatkan golden ticket dulu nih gitu, sampai dia dianggap sebagai calon presiden gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara tadi memanfaatkan kinerjanya di daerah. Nah, sekarang ada COVID-19 ini justru menjadi peluang gitu ya. Bagaimana mereka itu menunjukkan kinerjanya kepada publik, dan nanti publik akan menilai gitu kira-kira seperti apa. Jadi tadi ya kembali ke perubahan politik setelah Jokowi gitu ya, maka di masa depan itu yang akan menjamin seorang figur atau kandidat itu mendapatkan golden ticket menjadi capres itu adalah mereka yang punya privilege menjadi kepala daerah. Ya maksud saya itu bukan berarti yang lain tidak ya, tapi ketika dia menjadi kepala daerah dia punya privilege gitu, dia punya panggung yang secara continuous dia bisa menunjukkan kinerjanya ke publik gitu ya, dia dapat panggung politik setiap hari. Dan juga selain tadi privilege itu juga adalah kinerjanya gitu, apakah prestatif apakah tidak. Nah, itu harus dibersamai dengan itu. Contoh misalnya kita lihat di Jawa Timur atau di Sulawesi Selatan atau di Kalimantan Selatan. Sekarang kan itu menjadi hotspot baru ya penyebaran COVID-19. Jadi saya kira sekalipun seseorang itu mendapat privilege menjadi kepala daerah, tidak serta-merta dia itu mendapatkan golden ticket menjadi calon presiden gitu. Dia akan dilirik gitu oleh Jakarta untuk masuk ke kontestasi presiden. Jadi mungkin itu saja komentar dari saya. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih. Sebenarnya ada banyak ya panggung itu, tidak hanya COVID-19, tapi karena sekarang itu momentumnya pas COVID-19 dan kita juga nggak tahu sampai kapan ini kira-kira pandemi ini akan benar-benar berakhir, ya tentu penanganan COVID-19 ini yang bisa kita jadikan salah satunya ya patokan di dalam sejauh mana sih para kandidat presiden dalam hal ini yang punya privilege sebagai kepala daerah begitu ya untuk memanfaatkan ini menjadi momentum politik begitu, sehingga
ini akan berdampak nanti pada peta politik di tahun 2024. Saya kira itu aja beberapa hal yang bisa kita lihat, Bung Zaki. Terima kasih. Demikian bincang-bincang di video gua kali ini. Jangan lupa follow Instagram gua di @reza_zaki dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share dari channel Ruang Zaki. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.